Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Provinsi Riau, Dr. Indra Yopi, mengakui penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM memang mempersulit masyarakat dalam beraktivitas. Namun tujuannya baik untuk kesehatan semua masyarakat. Kepada wartawan dalam konferensi pers penanganan COVID-19 di Riau, Yofi mengatakan tujuan PPKM memang untuk membatasi dan bikin sulit, tapi tujuannya besar untuk kesehatan kita semua. Karenanya, Indra Yopi meminta agar masyarakat dan petugas saling menghargai sehingga tidak timbul gesekan di lapangan. Jadi PPKM itu adalah bagian strategi dari membatasi mobilisasi. Mobilitas berarti gerakan orang, pergerakan orang. PPKM ini memberikan sekat-sekat supaya orang tidak melakukan mobilisasi yang nggak perlu. Apakah strategi ini tepat? Di antara semua strategi, tentu pemerintah yang berpikir ya, pemerintah pusat yang berpikir, banyak orang-orang pintar di sana. Di antara semua strategi, ini yang mungkin yang paling tepat untuk kondisi Indonesia. Kalau kita ada strategi lain, strateginya apa? Lockdown, tutup habis, nggak boleh keluar rumah. Apakah mungkin dengan PPKM yang level 4 saja itu orang udah menjerit-jerit? Nggak bisa kerja, bagaimana cara berusaha, nggak mungkin. Sehingga harus dipahami, sinergi antara ekonomi dan kesehatan memang susah untuk memberi kesetimbangannya supaya seimbang. Akan ada salah satu yang berkorban nantinya. Kalau kita tidak mengorbankan ekonomi, kesehatan kita akan hancur. Saya berpikir gini, kalau seandainya PPKM tidak dilakukan dengan varian Delta yang kemungkinan besar sudah begitu banyak di Provinsi Riau, kemungkinan kasus kematiannya nggak seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi kan, jumlah kematian dan jumlah ICU terkait dengan jumlah kasus baru. Kalau andai kata kasus baru di Provinsi Riau 5.000 satu hari, berarti jumlah kematiannya berapa? 200-an. 200 orang loh. Kalau kita nggak melakukan PPKM. Iya, kalau yang nggak kena orang tua kita. Kalau yang kena orang tua kita gimana? Saudara kita. Nah, kita harus berpikir ini saatnya kita sebagai masyarakat Riau terutama, kita juga harus memikirkan orang lain. Paham, saya juga harus memikirkan diri sendiri, anak saya, keluarga saya. Tapi kita juga harus memikirkan bagaimana orang lain. Nah ini, makanya saya juga paham, bukan cuman masyarakat yang kesulitan, kami pun kesulitan. Kami yang harus kerja keluar rumah, karena sebagai seorang perawat, seorang dokter, kami kan harus keluar rumah. Sama kayak Anda wartawan kan harus keluar rumah, mencari berita. Dan kesulitan. Dalam hati kecil ngomel, boleh, tapi itu kebaikan, demi kebaikan kita semua. Hargai polisi, hargai Satpol PP kita. Mereka pun juga nggak mau kalau bukan sebuah perintah gitu. Santunlah kepada mereka. Anda hormat dan menghargai mereka, tentu mereka menghargai dan menghormati kita. Karena kita saling menjaga di sini. Ya, kalau ada yang bilang, ini PPKM mempersulit, memang tujuannya membatasi kan bikin kita sulit. Tapi tujuan besarnya supaya kita baik, kita selamat gitu loh. Makanya saya bilang tadi, dengan PPKM sekarang saja kasusnya 1.500, kadang-kadang 2.000. Coba bayangkan kalau nggak PPKM, yang kita tahu kalau jam 4 sore sekarang ya sepi kan, nggak kayak biasa. Kalau jam 4 sore sebelum PPKM di Sudirman ini menuju Nangka itu susah lewat itu. Sekarang kan bisa pelong gitu aja. Artinya benar berhasil. Evaluasinya kapan? Nanti tanggal 10 kita lihat evaluasinya. Berapa persentase mobilitas penduduk bisa terbatas. Nah, hasil besarnya nanti kita lihat seminggu sesudah PPKM. Turun nggak kasus Riau ini di bawah 1.000? Kalau turun kasus Riau di bawah 1.000, berhasil berarti. Kalau enggak, berarti ulang lagi. Atau ulang lagi janganlah ya. Atau cari strategi lain gitu ya. Tapi ini kita balik ke kita sendiri loh ini.
Semoga jangan diulang PPKM-nya supaya nanti tidak level 4 lagi. Kita sudah bisa lebih bergerak. Tapi dengan konsisten kita. Yang nggak pakai masker tolong tegur. Yang berkerumun tolong kasih tahu, jangan gitu. Insya Allah kita nggak perlu PPKM lagi. Kalau semuanya pakai masker, semuanya berusaha menjaga jarak, kita akan baik. Cuma saya juga harus mengkritik. Banyak. Kenapa? Banyak ada anggota DPR, ada pejabat publik, ada tenaga kesehatan yang masih melakukan kegiatan berkumpul di masa PPKM. Dan itu gampang lihat aja postingan sosial medianya. Kan gampang, nggak bisa bohong. Lihat aja postingannya. Masih ngumpul sini dengan bangganya, oh kami ada perjalanan kemari, kami makan-makan di sini, nggak pakai masker satupun. Nanti kalau kena, susah nyari-nyari, telepon-telepon, carikan kami tempat. Nah itu kan repot. Ada, jalan sapi pun ada. Nah tujuannya kan mempersulit. Kan udah sulit kan? Harusnya sekarang begini, sekarang muter. Kan jadi malas. Ngomel terus malas. Besok kesini lagi, malas buat lain. Kan jadi malas. Akhirnya kalau malas, ya udah nggak perlu malas, di rumah aja deh, Gojek aja deh, Gosen aja deh. Kan tujuannya memang itu. Bukan berarti, polisi nutup jalan utama, kami bisa lewat sini, dipikir udah pinter. Memang tujuannya kayak gitu. Jangan berpikir Anda udah pinter, saya hebat, cari jalan tikus, akhirnya jauh. Memang tujuannya untuk memperjauh Anda jalan. Supaya apa? Supaya kita selamat. Tapi kalau memang, saya butuh bekerja. Kalau saya nggak kerja, saya nggak makan. Anda akan dapat surat. Anda bisa tunjukkan surat itu misal. Nggak dapat surat, kami dapat. Yaudah, Anda mutar dikit deh. Ya, kalau kita semua persepsinya sama. Jangan digoreng sana, goreng sini, goreng sana. Kita akan baik-baik saja. Tapi masalah kan ada yang menggoreng ya. Memprovokasi. Ini orang nggak makan nih, polisi orang ini. Nah, itu kan nggak betul. Nanti yang ngomong itu sakit, cari kemana? Ke rumah sakit juga kan? Susah. Ya, jadi ini menjelang hari kemerdekaan kita bersatu bersama-sama supaya kita bisa melalui pandemi yang luar biasa ini dengan baik. Prima Ermat, Tim Liputan Barabas melaporkan.